ketika dikontak saya menyatakan setuju untuk bergabung karena ini momentumnya pertama ini peringatan Hari Anti Korupsi Internasional tanggal 9 Desember, tanggal 9 menjadi Sabtu, dan tanggal 10 ini adalah Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Jadi ini juga bukan tanpa sebab mengapa Hari Anti Korupsi ditaruh di tanggal 9. Pesannya sangat jelas bahwa tanpa pemberantasan korupsi, hak asasi manusia tidak akan mungkin dipenuhi. Jadi ini sangat terkait erat. Jadi ketika ada banyak teman mengajak untuk menyatukan upaya pemberantasan korupsi dengan pemenuhan hak asasi manusia, saya mendukung dengan terbuka. Yang kedua, yang ngajak kali ini teman-teman musisi, seniman, dan ini sungguh luar biasa. Saya ini bertahun-tahun jadi aktivis, ya. Saya masih ingat dulu 2004 saya bergabung dengan Faisal Gerakan Tidak Boleh Politisi Begitu ya, dengan almarhum Bang Hari Rusli, dan pokoknya luar biasa waktu itu. Itu bergema luar biasa karena bertemu dengan rekan-rekan seniman, dengan budayawan, dengan berbagai musisi, sehingga kemudian pesannya begitu bertenaga dan nyampe kepada semua orang. Jadi kami menyadari, saya ini kalau ngomong paling yang dengerin cuma wartawan, tapi kalau musisi semua orang bisa mendengar dan menerjemahkannya mungkin ke semua lapisan umum. Oleh karena itu memang kemudian ini menjadi sinergi yang sangat penting dan strategis. Nah, ketiga, mengapa kita bikin di tahun ini menjelang pemilu? Saya kira situasinya jelas gitu ya. Kita menghadapi situasi bersama. Bagi saya yang aktif di Gerakan Anti Korupsi, kemunduran demokrasi ini seiring dengan memburuknya korupsi. Makanya kemudian kita lihat, jadi saya ini di Transparansi Internasional Indonesia tiap tahun kami mempublikasi indeks persepsi korupsi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir kita mengalami kemunduran yang sangat besar. Ya. Jadi kemunduran ini seiring dengan mundurnya demokrasi kita. Jadi kalau dari para akademisi, daripada ilmuwan ini sudah memperingatkan, tetapi barangkali baru hari-hari ini kita rasakan, gitu ya. Baru hari ini kita bisa merasakan sendiri, tidak mudah untuk berekspresi pada hari-hari ini, tidak mudah untuk menyatakan pendapat pada hari-hari ini. Rekan saya Haris dan Fathia saat ini sedang menghadapi persidangan hanya karena menunjukkan katalog. Saya pamdot mestinya bangga gitu. Hanya katalog, bukan substansi yang diomongkannya gitu ya. Dan itu harus dihadapi di pengadilan gitu ya. Mereka mungkin akhir bulan atau Januari harus menghadapi vonis. Demikian juga ada banyak kasus-kasus serupa. Belum lagi kemudian, sekali lagi pembahasan korupsi akan sangat terkait dengan hak asasi manusia. Ada banyak pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan juga pelanggaran hak asasi pada hari-hari ini. Ibu di Rumpinnya bisa cerita soal apa yang dialaminya. Tetapi berbagai program pembangunan, berbagai program infrastruktur memunculkan banyak korban. Dan tanpa penghargaan terhadap hak asasi manusia, maka akan ada banyak korban di balik kemegahan pembangunan infrastruktur yang mungkin hanya dinikmati oleh segelintir orang. Jadi dampaknya jelas, bukan hanya berdampak pada ekonomi yang mungkin secara ekonominya akan membebani kita dan anak cucu. Pembangunan infrastruktur juga meminggirkan hak-hak asasi manusia sebagian dari kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Kalau mereka hari ini jadi korban, bisa jadi kemudian saya atau Anda semua besok yang giliran menjadi korban. Oleh karena itu saya mendukung gerakan ini dan kami harapkan dukungan dari rekan-rekan media untuk menyebarluaskannya ke seluruh pembaca dan audiens masing-masing. Terima kasih.